Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Masih melanjutkan pada bab yang ke-10 yaitu Al-Babul Ashiru fi Salatil Jum'ah, masih seputar hukum-hukum salat Jumat dan beberapa permasalahan, di mana kemarin ikhwan sekalian kita sudah sampai pada permasalahan yang ke-5 ya, sudah kita bahas permasalahan yang pertama sampai yang ke-5 sudah kita bahas. Sekarang kita akan lanjut pada permasalahan yang ke-6, al-mas'alatus sadisu, yaitu ma yuhramu fi'luhu fil jum'ah. Apa saja perkara-perkara yang yuhramu diharamkan, atau ma yahrumu apa yang diharamkan fi'luhu untuk dilakukan fil jum'ah pada saat pelaksanaan salat Jumat. Maka di sini dikatakan yahrumul kalam wal imamu yakhtub. Jadi yang diharamkan itu di hari Jumat, yahrumul kalam diharamkan berbicara, wal imamu yakhtub sementara imam sedang berkhutbah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini ikhwan sekalian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumul jum'ah, barang siapa yang berbicara di hari Jumat, wal imamu yakhtub sementara imam sedang berkhutbah, fahuwa kal himar yahmilu asfara, maka perumpamaan orang yang berbicara di hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah yaitu fahuwa kal himar, dia adalah seperti keledai, yahmilu asfara, yang membawa kitab. Maksudnya orang yang berbicara di hari Jumat itu diperumpamakan seperti keledai, jadi membawa kitab di punggungnya, ya, dia membawa ilmu yang sangat banyak, tapi dia tidak tahu bahwa itu ilmu, dia tidak bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad lagauta. Apabila engkau mengucapkan li sahibika kepada saudaramu, ansit diamlah. Jadi berbicara ketika sementara imam sedang berkhutbah, menegur orang lain, ansit diamlah, wal imamu yakhtub sementara kamu menegur orang tadi dalam kondisi imam sedang berkhutbah, faqad lagauta, maka sungguh kamu telah mengucapkan atau berbuat perbuatan yang lagauta, yang sia-sia. Maka di sini disebutkan ayu takallamta bil lagwi, engkau berucap dengan ucapan yang sia-sia, wa huwal kalamul batil, dan itu diantara ucapan-ucapan yang batil, yang tertolak, al mardud, al batil yang tertolak, al mardud sama yang tertolak, atau yang batil, yang tertolak, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan ini tentunya mempengaruhi kualitas ibadah kita di hari Jumat. Kemudian ikhwan sekalian, ya, yang diharamkan yang lainnya di sini disebutkan wa yuhramu tukhatti riqaban nas, ya, diharamkan di saat hari Jumat bagi seseorang adalah tukhatti riqaban nas asna al khutbah, yaitu melewati punggung manusia, ya, riqaban nas, tukhatti riqaban nas, melewati punggung manusia asna al khutbah, padahal khutbah sedang disampaikan oleh imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lirajulin, kepada seorang laki-laki, ra'ahu, Nabi melihat orang ini, yatakhatta riqab, dia melewati punggung-punggung manusia, maka kata Nabi, ijlis, duduklah engkau, faqad azaita, sesungguhnya engkau telah mengganggu orang lain. Fafi aziyatil musallin, kenapa kita dilarang untuk melewati punggung-punggung manusia? Karena ini adalah mengganggu orang-orang yang sedang lil musallin, orang yang sedang melaksanakan sholat, ya. Jadi di sini disebutkan orang yang mendengarkan khutbah itu disebutkan sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat, ya.
Wa isghalu lahum an sama'il khutbah, dan tentu ini juga akan mengganggu konsentrasi orang lain atau menyibukkan orang lain dengan perbuatan dia melewati punggung-punggung mereka an sama'il khutbah, sehingga mereka tidak berkonsentrasi lagi dalam mendengarkan khutbah. Amal imam, adapun imam, ya tadi untuk makmum ya. Jadi untuk makmum itu yuhramu takhati riqaban nas, atau yahrumu takhati riqaban nas, dilarang, tidak boleh melewati punggung-punggung manusia asna al khutbah, ketika sedang berkhutbah. Maka di sini disebutkan amal imam, adapun seorang imam, fala ba'sa, tidak mengapa ya, atau bisa saja ya bagi seorang imam bitakhati riqab, boleh melewati punggung orang lain. Kapan? Ila lam yumakkinuhu, jika tidak memungkinkan dia al-wusul ila makanihi, sampai ke tempatnya ya. Misalnya imam masuk, dia akan menuju ke tempatnya, ke depan, dan dia tidak bisa sampai ke depan sana kecuali dengan cara dia harus bitakhati riqab, untuk melewati punggung-punggung manusia orang lain. Illa bizalik, kecuali dengan demikian. Maksudnya maka tidak mengapa ya. Jadi amal imam, adapun seorang imam, fala ba'sa bitakhati riqab, tidak mengapa melewati punggung-punggung manusia, illam yumkinuhu al-wusul ila makanih ila bizalik. Kalau memang tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk sampai ke tempatnya kecuali dengan dia harus melewati punggung-punggung manusia. Ini tidak mengapa. Wa yukrahu at-tafriq bainas nain. Nah, ini kemudian bukan diharamkan tapi dimakruhkan ya. Wa yukrahu at-tafriq bainas nain, yaitu memisahkan antara dua orang ya. Biasanya kan seperti itu, kita masuk kemudian kita mau sholat, ada orang duduk, kita pisahkan mereka. Nah, ini tidak boleh, bukan tidak boleh tapi dimakruhkan ya, dimakruhkan. Wa yukrahu at-tafriq bainas nain, memisahkan dua orang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi di hari Jumat, sumaraha, kemudian dia pergi melaksanakan sholat Jumat, falam yufarriq bainas nain, kemudian dia tidak memisahkan dua orang, fa shallama kutiba lahu, dan dia sholat di tempatnya dan sesuai dengan apa yang dicatatkan untuknya. Jadi di sini perhatikan ya, fa shallama kutiba lahu, ya, kalau dia dapati tempat yang kosong maka dia sholat di situ, tidak perlu dia harus memisahkan orang lain, karena ini bagian dari mengganggu orang yang sedang mendengarkan khutbah ya. Fa shallama kutiba lahu, dan dia sholat sesuai dengan apa yang dicatatkan untuknya. Maksudnya dia sholat kapanpun dia mau. Nah, nanti kita akan jelaskan sebentar ikhwan sekalian terkait dengan fasolla kutiba lahu. Kita akan jelaskan penjelasan tambahannya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra, maka akan diampuni ma bainahu wa bainal jum'ah, antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang, al-ukhra ya. Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya akan diampuni dosa orang tersebut. Jadi ini ikhwan sekalian ya, permasalahan yang keenam tadi, perkara-perkara yang diharamkan tidak boleh dilakukan seseorang ketika di hari Jumat. Yang pertama tadi yahrumul kalam wal imam yakhtub, diharamkan seseorang berbicara sementara imam sedang berkhutbah. Kemudian wa yahrumu takhatti riqaban nas, tidak boleh juga seorang memisahkan atau melewati punggung-punggung manusia. Kemudian wa yakrahu tafriq bainas nain, dimakruhkan, tidak boleh memisahkan dua orang. Kemudian ikhwan sekalian, al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, yaitu bima tudrakul jum'ah ya, ini yang kita akan bahas. Jadi permasalahan yang ketujuh yaitu bima tudrakul jum'ah, seseorang itu dikatakan mendapatkan sholat Jumat itu dengan berapa rakaat, atau bima tudrakul jum'ah, kapan seseorang disebut dia mendapatkan sholat Jumat. Maka di sini dikatakan tudrakul jum'ah bi idraki rak'atin ma'al imam, seseorang itu mendapatkan Jumat bi idraki rak'atin, dengan dia mendapatkan satu rakaat, ma'al imam, bersama imam. Fan Abi Hurairah marfu'an, hal ini berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu',
Man adraka minal jum'ati rak'atan faqad adrakas sholata. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, faqad adrakas sholata, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Wa in adraka aqalla min rak'atin shalla zuhran. Jadi gini ikhwan sekalian, ketika seseorang datang ternyata dia masbuk dan dia sudah mendapati imam dan kaum muslimin di rakaat yang kedua. Kemudian imamnya sementara ruku di rakaat yang kedua. Ini rakaat yang terakhir pada sholat Jumat. Kemudian dia masuk dan dia langsung takbiratul ihram dan dia ruku. Ikut ruku bersama imam. Maka dia masih dikategorikan orang yang mendapatkan sholat Jumat. Namun kalau misalnya dia datangnya ikhwan sekalian, ya sudah rakaat yang kedua dan posisi imamnya sudah bangkit dari ruku, maka dia masuk, dia takbir di situ, ya sudah bangkit dari ruku, kemudian dia ikut imam. Setelah imam salam, maka dia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Kenapa? Wa in adraka aqalla min rakaatin shalla zuhran. Kalau dia sudah kehilangan, maksudnya tidak mendapatkan lagi 1 rakaat dari sholat Jumat, ya shalla zuhran, maka dia ikut sholat, namun dia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, karena dia telah kehilangan sholat Jumat tersebut. Ini bisa dipahami ya ikhwan sekalian. Tidak dipahami nanti ditanyakan. Kemudian al-masalatus samina, permasalahan yang ke-8. Fi nafilatil jum'ah. Ini terkait dengan pelaksanaan sunnah. Sholat sunat di hari Jumat. Ya, apakah sholat Jumat itu sama dengan sholat duhur? Sholat duhur ya, yang memiliki sholat qabliyah atau ba'diyah atau sholat yang lainnya. Nah, di sini dikatakan laisa li sholatil jum'ati sunnatan qablaha. Tidak ada sholat Jumat itu sunnatan qablaha, sholat sunat sebelumnya. Ya, jadi tidak ada sholat sunat rawatibnya ya. Sholat Jumat itu tidak ada sholat sunat rawatibnya. Seperti sholat zuhur itu 4 rakaat ya. Sholat zuhur itu sholat rawatibnya 4 rakaat. Sholat qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat. Sementara sholat Jumat dikatakan di sini laisa li sholatil jum'ati sunnatan qablaha. Sholat Jumat itu tidak ada sholat sunnah qabliyahnya ya. Sebelum sholat Jumat itu tidak ada sholat sunnahnya. Walakin akan tetapi man shalla qablaha, siapa yang ingin melaksanakan sholat sebelum sholat Jumat, nafilatan mutlakah. Nah, ini disebut dengan sholat sunnah nafilah mutlak. Kita sudah jelaskan sebelumnya ikhwan sekalian bahwa sholat sunnah itu ada 2. Ada yang bentuknya mutlak, ada yang bentuknya muqayyad. Nah, mutlak itu maksudnya dia tidak terikat dengan waktu. Sementara muqayyad itu dia terikat baik dengan waktu, dengan sebab, dan dengan keadaan tertentu. Contoh misalnya sholat sunat muqayyad yang terikat dengan waktu, seperti misalnya sholat rawatib yang 12 rakaat ya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib ya. Itu 12 rakaat salat rawatib yang mengiringi daripada salat wajib. Nah, ini ada sebabnya ya. Sebabnya terikat dengan salat yang wajib, itu disebut dengan muqayyad. Ada juga salat sunat yang terikat dengan waktu seperti salat duha ya. Kemudian salat tahajud. Yang terikat dengan sebab seperti apa? Sholat khusyuf, sholat gerhana, kemudian sholat minta hujan, kemudian sholat jenazah. Itu ada sebab. Sebabnya apa? Seperti sholat jenazah ya sebabnya kematian ya, dan seterusnya. Nah, adapun nafilatul mutlaqah yaitu sholat sunnah yang tidak muqayyad, maksudnya mutlak, dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Bebas. Seseorang ingin mengisi waktu-waktu luangnya, waktu-waktu kosongnya, kapanpun dia mau, dia boleh melaksanakan sholat sunnah. Itu disebut dengan nafilatan mutlaqah. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Kapanpun dia boleh melakukannya. Maka ikhwan sekalian, di sini juga
hikmah adanya waktu manhi, ya kita sudah jelaskan waktu-waktu terlarang tidak boleh seseorang untuk melakukan sholat. Ada 3 waktu itu. Di sini maksudnya adalah ada kalian boleh melakukan sholat kapanpun kalian mau kecuali pada 3 waktu. Waktu-waktu terlarang yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, jadi ini ikhwan sekalian. Maka di sini dikatakan qabla nafilatan mutlaka qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuknya waktu sholat Jumat, fala ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa, ya tidaklah mengapa. Tapi kalau untuk sholat sunat muqayyadnya tidak ada, ya hanya dia nafilatan mutlaka di sini. Maka di sini dikatakan maniktasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi di hari Jumat, ini tadi hadis yang kita sudah bacakan sebelumnya, sumaraha, kemudian dia mendatangi pelaksanaan sholat Jumat tersebut, falam yufarriq baina isnaini, kemudian dia tidak memisahkan 2 orang, fa shallama kutiba lahu, kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang dicatatkan untuknya. Maksudnya dia sholat kapanpun dia mau, ya dia sambil menunggu pelaksanaan khutbah, maka dia mengisi waktu luangnya sambil menunggu khutbah, dia sholat mutlak namanya, sholat sunnah mutlak. Tapi bukan sholat sunnah muqayyad, bukan sholat sunat rawatibnya, bukan. Karena laisa li sholatil jumati sunnatan qablaha, tidak ada sholat sunnah Jumat, sholat sunnah rawatib sebelum sholat Jumat. Dia hanya sholat sunnah nafilah. Wa li fi'li sahabati radhiyallahu anhum, ini berdasarkan perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa wali afdaliyati sholati nafilah? Karena memang para sahabat itu mereka menganggap bahwa salat sunnah itu adalah merupakan di antara amalan-amalan yang sangat penting. Makanya para sahabat itu mereka hampir di setiap saat dan keadaan mereka, di waktu-waktu luang, di waktu kosong, mereka selalu mendirikan salat, ya. Sampailah kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa boleh kalian melakukan salat kapan saja, ya di waktu kapan saja, tapi ada waktu-waktu yang terlarang. Yaitu ada waktu-waktu yang terlarang setelah subuh sampai irtafa' syams, sampai matahari meninggi seujung tombak. Kemudian waktu yang terlarang yang kedua adalah ankabidus sama, ketika matahari berada tepat di pertengahan langit. Kemudian setelah selesai sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Ini adalah waktu-waktu yang terlarang bagi seseorang, tidak boleh melakukan sholat sunnah nafilah mutlaqah. Nafilah mutlak, perhatikan ya, adapun sholat yang lain itu boleh. Mungkin karena ada sebab, sholat sunnah muqayyad itu boleh, ya, bisa dilakukan meskipun pada waktu-waktu yang terlarang tadi. Kalau memang itu kondisinya, ya memang dia muqayyad, dia terikat dengan waktu tertentu, ada sebab, seperti sholat jenazah sudah siap untuk disolatkan, ya disolatkan, ya. Dia tidak harus terikat dengan waktu-waktu yang terlarang tadi itu. Ini ya ikhwan sekalian, jadi bisa dipahami. Jadi wal afdaliyati sholatun nafilah, jadi yang paling utama daripada sholat itu yang mereka mengisi waktu-waktu mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yunkaru alaihi iza tarak. Jadi kalaupun seseorang tidak melakukan, maka tidak boleh diingkari, ya, tidaklah mengapa. Lianna sunnat rawatibah takunu ba'dal Jummah, ini karena sholat sunnah rawatib itu di hari Jumat, takunu ba'dal Jummah itu dilakukan setelah seseorang melakukan sholat Jumat, ya, bisa birakaataini, ya birakaataini dengan 2 rakaat, atau 4 rakaat, atau boleh 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 6 rakaat. Nah ini ya, jadi sholat sunnah rawatib Jumat itu dilakukan ba'da Jumat, bisa dengan birakaataini 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat boleh, atau juga 6 rakaat juga boleh. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam wa amrihi, ini berdasarkan perbuatan Nabi dan perintah Nabi. Nah, jadi ini 2 sama sekali, ya. Li fi'lihi berdasarkan perintah Nabi, wa amrihi dan berdasarkan li fi'lihi perbuatan Nabi, wa amrihi dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yusalli ba'dal Jummati rakaatain, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat sunnah rawatib ba'dal Jumat itu 2 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza shalla ahadakum, apabila salah seorang di antara kalian telah melaksanakan salat al-jum'ah pada hari Jumat,
falyusalli ba'daha, maka boleh dia melakukan salat setelah salat Jumat, yaitu 4 rakaat, yaitu 4 rakaat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man kana minkum musalliyan ba'dal jummah falyusalli arba'an. Siapa yang di antara kalian ingin melaksanakan salat sunnah setelah salat Jumat, falyusalli arba'an, maka boleh dia melakukan 4 rakaat. Wa amma sittah, adapun dalil yang menunjukkan 6 rakaat salat ba'dal Jumat, salat sunnah ba'dal Jumat, yaitu fali'annahu waradan Ibnu Umar. Ini berdasarkan apa yang datang, hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal Jum'ati sittah. Ini Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat itu, salat sunnah setelah salat Jumat itu 6 rakaat. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan ini Ibnu Umar juga melakukan hal-hal tersebut. Maka fatubayyana min zalika, maka dari hadis-hadis dalil-dalil di atas, fatubayyana itu menjelaskan kepada kita, min zalika akan hal itu, anna bahwasanya aqalla ratiban, yang paling sedikit salat sunnah ratib ba'dal jum'ah setelah Jumat itu adalah rakaatani, 2 rakaat. Itu yang paling sedikitnya. Wa aksaroha, dan yang paling banyaknya yaitu sittah dengan 6 rakaat. Wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, di sini dirinci oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan anna ratiba, adapun salat sunnah rawatib ba'dal Jumat setelah Jumat itu, insuliyat fil masjid, kalau kau lakukan di masjid, shalaita arba'an, kamu lakukan 4 rakaat. Kalau itu dilakukan di masjid, kamu selesai salat Jumat langsung mau salat rawatib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lakukan 4 rakaat. Wa in sulliyat fil baiti, tapi kalau nanti kamu pulang di rumah baru mau salat sunat rawatib, sulliyat rakaatain, maka kamu lakukan salatnya 2 rakaat. Nah, ini dirinci oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Kalau di masjid selesai salat Jumat maka dilakukan 4 rakaat. Kalau nanti kamu mau lakukan di rumah, maka kata Syekhul Islam itu 2 rakaat. Fatakunu salatuhu ala ahwalil mutanawwi'ah. Kemudian ikhwan sekalian, al-mas'alatu tasi'u, yaitu permasalahan yang ke-9. Ya, permasalahan yang ke-9, kaifiyati sholatul Jum'ah, tata cara pelaksanaan salat Jumat. Dikatakan di sini sholatul Jum'ati rakaatan. Salat Jumat itu 2 rakaat, bijahri fihima bil qiraah, dizaharkan bacaan imamnya ya pada salat Jumat itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, melakukan hal yang demikian, wa fi'li sahabat wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi. Jadi ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi'lihi, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah min sunnatihi, itu bagian dari sunnah yang harus diikuti. Ya, sunnah Nabi yang harus kita ikuti. Wa qad ajma ahlul ilmi, dan telah sepakat para ahlul ilm, para ulama, ala dzalika, akan hal tersebut. Wa yusannu an yaqra'u fi raqatil ula. Ini disunahkan pada rakaat yang pertama bi suratil Jum'ah, boleh dia membaca surah Al-Jum'ah. Ba'dal Fatihah, setelah dia membaca surah Al-Fatihah. Wa fi saniyah, dan pada rakaat yang kedua bi suratil munafiqun, yaitu pada membaca surat Al-Munafiqun. Nah, jadi ini ya, boleh yang pertama dia di rakaat yang pertama membaca surat Al-Jum'ah, kemudian di rakaat yang kedua dia membaca surah Al-Munafiqun. Atau yaqra'u, atau juga boleh dia membaca fil ula, pada rakaat yang pertama, yaitu bi suratil a'la, yaitu surat al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi saniyah, dan pada rakaat yang kedua dia boleh membaca bi suratil ghasyiyah, yaitu surah al-ghasyiyah atau hal ataka hadisul ghasyiyah. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam. 2 cara ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Boleh dengan surah Al-Jum'at, kemudian di rakaat yang kedua adalah surat Al-Munafiqun. Boleh juga di rakaat yang pertama dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian ikhwan sekalian, al-mas'alatul ashiru, permasalahan yang ke-10. Nah, ini sudah pembahasan yang terakhir ya pada pembahasan salat Jumat. Di sini kita akan ringkas. Yusannu bitakbiri ila sholati lihusuli alal ajril kabir. Jadi seorang itu wa yusannu at-tabkir, bersegera ila salati, untuk menghadiri salat Jumat, lihusuli, untuk mendapatkan alal ajril kabir, yaitu pahala yang besar.
Ya, fa fi hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man iktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, man iktasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslul janabah, seperti mandinya orang yang sedang junub, ya, orang yang sedang junub atau mandi dalam posisi dia junub, ya. Summa raha fi sa'atil ula, kemudian dia datang pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badana, maka sama saja seperti orang ini sama seperti dia menyembelih seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang datang pada periode yang kedua, termin yang kedua, faka'annama qarraba bakarah, maka seperti dia menyembelih berkorban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang datang pada periode yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan akran, maka seperti dia menyembelih seekor kambing, ya. Sama seperti dia berkorban atau menyembelih seekor kambing. Wa man raha fi sa'ati rabiyah, siapa yang datang pada periode yang keempat, faka'annama qarraba dajjah, maka sama seperti dia berkorban atau menyembelih seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang datang pada termin waktu yang kelima, faka'annama qarraba baidah, maka sama seperti dia menyembelih atau memberikan sebutir telur. Maka dibagi menjadi 5 termin, ya. Siapa yang datang pada waktu yang pertama, maka seperti dia menyembelih seekor unta. Pada waktu yang kedua seperti dia menyembelih seekor sapi. Pada waktu yang ketiga seperti dia menyembelih seekor kambing. Pada waktu yang keempat seperti dia menyembelih seekor ayam. Pada waktu yang kelima seperti dia bersedekah sebutir telur. Maka ini kawan sekalian, terkait dengan waktu-waktunya, waktu pertama itu dimulai jam berapa, ini dikembalikan kepada uruf, ya, kebiasaan. Biasanya orang dikatakan datang paling awal itu dimulainya dari jam berapa di hari Jumat. Fa idza kharajal imam, apabila imamnya telah keluar, ya. Maksudnya di sini apabila imamnya telah keluar dan ingin memulai khutbah, ya, sudah naik di atas mimbar dan dia akan memulai khutbah. Hadratil malaika, maka para malaikat telah datang, ya. Yasma'una dzikr, artinya apa? Malaikat sudah tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang, mereka sudah datang mendengarkan khutbah. Yasma'una dzikr, untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, oleh imam. Sehingga apa? Kalau sudah khatibnya sudah naik di atas mimbar, maka dia telah kehilangan keutamaan pahala yang besar tadi. Dia mungkin tinggal mendapatkan pahala mendengarkan khutbah dan pahala sholat Jumat. Adapun pahala yang kita sebutkan di atas dia sudah kehilangan. Kenapa? Karena imamnya sudah naik di atas mimbar. Kemudian ikhwan sekalian, itu ya tadi yang pertama tadi, yusanut bitabkir ila sholatil, ya, jadi bersegera mendatangi sholat Jumat, itu disunahkan. Kemudian yang kedua, wa yusannu al-iktisal fi yaumiha, mandi di hari Jumat, ya, disunahkan mandi di hari Jumat. Li hadis Abu Hurairah al-madhi, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang sebelumnya, man iktasala yaumal jum'ah ghuslul janabah, siapa yang mandi seperti mandinya orang yang janab. Wa yang bagi, maka seharusnya, lihirsi alaihi wa adami tarkihi, bagi seorang muslim itu lihirs, dia memiliki semangat, alaihi atasnya, maksudnya memiliki semangat untuk selalu datang di waktu yang pertama di hari Jumat, wa adami tarkihi, dan dia tidak meninggalkannya. Wa bi khasatin, afwan, ya, ini saya yang kedua. Jadi tadi wasan iktisal fi yaumiyah, jadi disunahkan mandi pada hari Jumat. Wa yang bagi liharsi alaihi wa adami tarkihi, jadi dianjurkan sekali bagi seseorang itu, diberikan dorongan, dianjurkan untuk dia mandi di hari Jumat, wa adami tarkihi, dan hendaknya dia tidak boleh meninggalkan mandi sebelum dia mendatangi sholat Jumat. Kenapa dia harus mandi? Karena dia akan berjumpa dengan kaum muslimin di situ, ya. Wa bi khasatin, ini dikhususkan lagi di sini disebutkan, li ashabi rawaihil karihah, orang yang memiliki bau badan, ya. Jangan sampai dia datang ke masjid dengan bau badan, akhirnya orang-orang akan terganggu, ya, karena ini banyak manusia yang datang menghadiri sholat Jumat.
Wa minal ulama, dan sebagian ulama man aujabahu, mereka mewajibkan. Ya, kalau di sini dikatakan sunnah, tapi sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib mandi sebelum mendatangi sholat Jumat. Li hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Ya, di sini disebutkan Ghuslul Jum'ati atau Ghuslul Jum'ati, mandi di hari Jumat itu wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muhtalimin, bagi setiap laki-laki yang telah dewasa. Jadi hukumnya wajib di sini ya, hadis dari As-Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mandi sebelum hari Jumat mendatangi salat Jumat wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muhtalimin, pada setiap laki-laki yang telah dewasa. Wala'alla qauli biwujubihi aqwa wa ahwat, dan pendapat yang mengatakan hukumnya wajib itu adalah lebih kuat dan lebih berhati-hati. Jadi di sini ya dikatakan bahwa wala'alla qauli wujubihi, bahwa orang-orang yang berpendapat tentang hukum wajibnya mandi sebelum hari Jumat adalah aqwa, itu lebih kuat, wa ahwat, dan lebih berhati-hati. Wa annahu la yasqutu illa li'uzrin, maka tidak gugur kewajiban mandi sebelum mendatangi sholat Jumat illa li'uzrin, kecuali karena ada uzur tertentu yang memang dia kemudian tidak sempat mandi di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, wa yusannu at-tatibu wan nazafa, disunahkan seseorang itu memakai wangi-wangian, wan nazafa, dan membersihkan dirinya, wa izalati ma yanbaghi izalatahu minal jism, dia membersihkan apa yang seharusnya dia bersihkan dari dirinya. Kataklimil asfar, seperti dia menggunting, memotong kuku, wa ghairihi, atau yang semisalnya. Kemudian di sini watanazzafu amru zaidu ala iktisal. Jadi ada beberapa hal yang dia harus perhatikan membersihkan dirinya. Ya, selain dia mandi, ada tambahan yang lain seperti wa yakunu zalika bi qat'ir rawahi al kariha. Kenapa? Karena ini akan menghilangkan bau badan, wa asbabiha, dan sebab-sebab yang bisa menyebabkan bau badan seseorang itu akan muncul. Maka dengan mandi, yaitu akan memutus bau badan pada seseorang ketika dia menghadiri sholat Jumat. Ya, seperti di sini disebutkan seperti waisannu halqul anati, yaitu mencukur bulu kemaluan, kemudian wanatful ibti, mencabut bulu ketiak, wa taqlimul asfar, memotong kuku, wa hafus syarib, mencukur kumis, kemudian di sini wa hafus syarib ma'tatayib, kemudian dia memakai wangi-wangian. Itu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang keempat yang disunahkan di hari Jumat adalah wa yusannu lahu ayyal bisa ahsanas siyab. Ya, wa yusannu lahu ayyal bisa ahsanas siyab, disunahkan bagi dia untuk memakai pakaian yang terbaik, ya, menggunakan pakaian yang terbaik. Di sini ada hadisnya dari dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhum. Kemudian yang kelima, wa yusannu fi yaumiha wa lailiha al-iksar minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disunahkan pada yaumiha, pada hari Jumat, wa lailatuha, dan malam Jumat itu adalah al-iksar, dia memperbanyak minas salati, yaitu bersalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksaru, perbanyaklah, minas salati alayya yaumal jum'ah, yaitu bersalawat kepadaku di hari Jumat. Ini disunahkan ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini ada hadis khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, wa yusannu ayyaqra'u fi fajriha fi sholati bi surati sajadah. Disunnahkan ayyakra'u, untuk dia membaca fi fajriha, pada salat subuhnya, yaitu fi sholatin bi surati sajadah. Jadi disunahkan bagi seorang imam pada saat salat subuh itu membaca surah as-sajadah, ya. Wal insan, kemudian hal ata alal insan, al muwazabati li muwazabatihi sallallahu alaihi wasallam ala zali, li muwazabah, terus menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala zalika, perbuatan tersebut. Wa fi yaumiha bi suratil kahfi, dan pada hari Jumat, kalau yaumiha disebut dengan yaumiha itu berarti bisa hari, bisa siang harinya, bisa malamnya.
Bi suratil kahfi, dengan membaca surah Al-Kahfi. Bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jum'ati, pada hari Jumat, sutiya lahu nurun min tahti qadami, maka akan bercahaya dari bawah kakinya, ya, dari bawah kakinya, tahti qadamihi, di bawah kakinya, ila ananis sama, sampai ke langit, bercahaya dia. Masya Allah. Yudiu bihi yaumal qiyamah, dan ini akan menjadi cahaya dia, identitas cahaya dia pada hari kiamat nanti. Dia akan bercahaya terang benderang karena dia selalu membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini, dan akan diampuni dosa-dosanya antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, baik pada siang Jumatnya atau malam Jumatnya. Wa yusannu, dan disunahkan, liman dakhalal masjid, bagi siapa yang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, yaumal jum'ati, alla yajlisu, dia tidak boleh langsung duduk, hatta yusalli raka'ataini, sampai dia melakukan salat 2 rakaat. Bukan tidak boleh ya, tapi disunahkan di sini, afwan. Wa yusanni liman dakhalal masjid yaumal jum'ati alla yajlisu hatta yusalli raka'atain. Disunahkan bagi seorang yang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, dia tidak duduk hatta yusalli raka'atain, sampai dia melaksanakan salat 2 rakaat, salat sunat tahiyatul masjid, ya. Nah, li amrihi sallallahu alaihi wasallam bizalik, hal ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa yujizu fiha iza kana al-imam yakhutub, namun kalau imamnya sedang berkhutbah, wa yujizu, diperingkas salatnya, ya, dipercepat salatnya, iza kana al-imam yakhutub, kalau imamnya sedang berkhutbah. Kenapa? Karena jangan diperlambat, karena ada kewajiban antum nanti mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian yang terakhir, ikhwan sekalian, di sini wa yusannu ayaksira minad du'a, disunahkan kita memperbanyak doa di hari Jumat. Wa yataharra sa'atul ijabah, maka dia memperhatikan, ya, atau memilih waktu-waktu mustajabnya doa. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atan, sesungguhnya di hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha abdul muslim, tidaklah bertepatan seorang muslim dengan waktu tersebut, wa huwa qa'imun yusalli, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan salat, yas'alallahu syai'an, kemudian setelah dia salat dia membaca, meminta sesuatu kepada Allah, illa atahallahu iyah, kecuali Allah akan berikan kepada orang tersebut apa yang dia minta, apa yang dia diharapkan. Kapan waktunya? Tidak ditentukan waktunya, diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Tapi bagi seorang muslim, kapanpun di hari Jumat dia memperbanyak doa. Di setiap sholat 5 waktunya, selesai sholat fardu dia berdoa, selesai sholat sunnah dia berdoa, selesai dia membaca surah Al-Kahfi dia berdoa. Dia berdoa sepanjang hari Jumat di waktu-waktu, insya Allah, karena diperselisihkan di tengah-tengah para ulama, maka sebagian ulama mengatakan ya hampir seluruh Jumat itu dia adalah waktu yang sangat mustajab bagi seorang untuk berdoa. Karena di sini dikatakan memperbanyak doa. Artinya apa? Ya, selama kamu punya waktu luang dan bisa, ya kamu berdoa, lakukan berdoa. Maka ini kawan sekalian, ya, bab yang ke-10 selesai. Selanjutnya kita akan nanti bahas al-babul hadi asyara, yaitu bab ke-11 fi sholatil khauf, terkait dengan sholat khauf atau sholat dalam kondisi peperangan, dalam kondisi genting, dalam kondisi terjadi gempa bumi, sholat dalam kondisi misalnya seseorang dikejar oleh binatang buas atau dia takut terancam keluarganya, jiwanya, bagaimana cara sholatnya? Nah, ini sama dengan sholatnya orang musafir atau dalam kondisi sakit. Dan insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.